Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khazanah, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dikejutkan dengan meninggalnya orang terdekat kita. Pagi hari masih bertegur sapa, sempat berbagi cerita, di siang hari kita mendengar kabar telah meninggal. Dalam waktu yang sama, terkadang kita juga mendengar kabar meninggalnya saudara kita di tempat lain. Terkadang di tengah rasa duka, kita juga masih melihat berita meninggalnya seseorang, bahkan dalam waktu yang sama. Ini baru yang kita kenal. Entah ada berapa orang meninggal yang tidak kita kenal dalam waktu yang sama di wilayah kita. Ini belum terhitung kematian di tingkat nasional atau bahkan dunia. Jika diperkirakan angka kematian dalam sehari 150.000, tentu ada saja yang meninggal dalam waktu yang sama. Fakta-fakta semacam inilah yang kemudian menimbulkan tanya di sebagian masyarakat. Jika ada orang meninggal hingga ratusan orang dalam waktu yang sama, bagaimana malaikat maut mencabut nyawa mereka secara bersama-sama? Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa malaikat maut memiliki banyak rekan di kalangan malaikat ketika mencabut nyawa manusia. Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 61. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan makna ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami adalah bahwa ada banyak malaikat yang ditugaskan untuk mewafatkan manusia. Kemudian Ibnu Katsir membawakan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas dan ulama lainnya mengatakan malaikat maut memiliki beberapa teman di kalangan malaikat. Mereka mengeluarkan ruh dari jasad, hingga ketika ruh sudah mencapai tenggorokan, malaikat maut yang mencabutnya. Artinya malaikat maut tidak sendiri saat mencabut nyawa seorang manusia. Hal ini diperkuat dengan penjelasan Nabi SAW tentang bagaimana malaikat datang saat ajal seseorang telah tiba. Saat itu malaikat maut ditemani banyak malaikat ketika mematikan manusia. Seperti yang disebut dalam hadis dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya hamba yang beriman ketika hendak meninggalkan dunia dan menuju akhirat, turunlah malaikat dari langit. Wajahnya putih, wajahnya seperti matahari. Mereka membawa kafan dari surga dan hanuf, minyak wangi dari surga. Mereka pun duduk di sekitar mayit sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut alaihissalam. Dia duduk di samping kepalanya." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Jika dipertanyakan bagaimana malaikat maut mencabut nyawa hingga ratusan orang dalam satu waktu, diriwayatkan dari Mujahid bahwa dunia di hadapan malaikat maut layaknya sebuah piring di depan seorang manusia. Dia bisa mengambil sesuai yang dia kehendaki. Selain itu, untuk masalah-masalah gaib seperti ini, kita hendaknya memperhatikan satu hal, bahwa manusia seringkali mempertanyakan hal yang gaib yang tidak mampu dijangkau akal pikirannya. Mereka bertanya demikian karena dibenturkan dengan analoginya yang hanya bisa menjangkau kehidupan di dunia ini. Padahal, logika alam dunia dengan logika alam gaib itu berbeda, sehingga tidak mungkin dianalogikan. Ketika kita mendapatkan informasi dari syariat bahwa ada malaikat yang bertugas mencabut nyawa manusia, yang seharusnya kita lakukan adalah mengimani dan meyakininya dengan sepenuh hati, tanpa perlu mempertanyakan bagaimana cara malaikat itu mencabut ratusan nyawa dalam satu waktu. Sementara masing-masing tentu butuh proses, karena Allah Maha Kuasa untuk memberikan kemampuan kepada malaikatnya untuk melakukan hal itu. Inilah yang disebut prinsip taslim atau pasrah terhadap dalil. Prinsip ini yang ditekankan para ulama masa silam. Imam Ahmad dalam Usul Sunnah mengatakan, ajaran Nabi tidak bisa diperbandingkan, tidak boleh dibenturkan dengan perumpamaan, tidak bisa dijangkau akal dan hawa nafsu. Yang ada hanyalah mengikuti dan meninggalkan hawa nafsu. Wallahu a'lam.
Pemirsa Khazanah, belakangan viral sebuah tayangan di media sosial tentang hadis Nabi SAW yang mengabarkan akan peristiwa dahsyat yang terjadi pada pertengahan bulan Ramadan 2020 mendatang. Dalam tayangan ini disebutkan hadis Nabi SAW yang berbunyi, apabila telah terdengar suara dahsyat di bulan Ramadan, maka akan terjadi huru-hara di bulan Syawal. Semua suku akan saling berselisih di bulan Zulqa'dah, dan akan terjadi pertumpahan darah di bulan Zulhijjah dan bulan Muharram, dan manusia akan banyak yang terbunuh. Nabi menyebutkan hal tersebut sebanyak 3 kali. Para sahabat pun bertanya, suara keras apakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, suara keras yang terjadi di pertengahan Ramadan pada malam Jumat. Suara dahsyat itu mengagetkan orang-orang yang sedang tertidur, menjadikan orang berdiri terjatuh. Para wanita terhempas keluar dari kamarnya. Pada malam Jumat di tahun tersebut banyak terjadi gempa bumi. Jika kalian telah melaksanakan sholat subuh di hari Jumat pada pertengahan Ramadan tersebut, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian, tutuplah pintu-pintunya, tutuplah lubang-lubangnya, lindungi diri kalian dengan selimut, tutuplah telinga kalian. Jika kalian merasakan adanya suara yang dahsyat, maka sujudlah kepada Allah dan ucapkanlah, Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Rabbanal Quddus. Barang siapa yang melakukannya, niscaya akan selamat, dan yang tidak melakukannya akan binasa. Hadis riwayat Nu'aim bin Hammad. Benarkah hadis yang berisikan kabar mengerikan ini? Video yang berisikan hadis tentang prediksi Nabi SAW ini sebenarnya tak hanya viral di tanah air saja. Bahkan video ini sudah viral sejak 19 tahun silam di Saudi Arabia, hingga memunculkan reaksi para ulama. Para ulama menegaskan hadis yang redaksinya cukup variatif ini adalah hadis palsu. Al-Uqaili menyebutkan hadis ini tidak pernah disebutkan dalam hadis dari perawi yang sahih maupun yang sanadnya sahih. Ibnu Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at mencantumkan hadis ini dalam satu bab khusus, bab zuhur al-ayat fi as-syuhur, peristiwa-peristiwa yang datang setiap bulan. Lalu ia menegaskan bahwa hadis ini palsu dan beliau menyebutkan hadis tentang suara dahsyat. Imam Suyuti juga menilai hadis ini cacat. Ulama kontemporer pun menegaskan, hadis ini sama sekali tidak sahih, tidak benar. Ini hadis batil dan kedustaan yang nyata. Sudah sering tahun-tahun yang telah lewat, malam Jumat bertepatan dengan malam tengah Ramadan. Dan walhamdulillah, tidak terjadi apapun seperti yang disebutkan dalam kabar dusta ini. Oleh karena itu, hendaknya tidak disebarkan, mestinya justru dihilangkan dan diingatkan akan kebatilannya. Memang setiap muslim wajib untuk bertakwa kepada Allah setiap saat dan menghindari semua yang dilarang Allah sampai dia dijemput ajalnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin atau kematian. Celakanya lagi, kabar yang tak jelas sumbernya ini tak jarang langsung juga diposting ulang, dikopi dan disebarkan kembali tanpa konfirmasi, tanpa mengetahui kebenarannya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita dalam firman-Nya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 36. Orang yang mengatakan apapun yang ia dengar berarti ia sedang berdusta. Sama halnya dengan orang yang memposting ulang setiap informasi yang dia terima, baik melalui media sosial ataupun yang lainnya. Rasul SAW bersabda, cukuplah bagi orang itu disebut berdusta apabila dia membicarakan setiap yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Namun begitu, huru-hara akhir zaman memang telah disebutkan Nabi SAW akan terjadi. Dan jika hal itu terjadi, maka kiamat segera akan terjadi. Salah satunya adalah muncul ad-dukhan atau asap. Asap yang akan muncul di akhir zaman ini bahkan diabadikan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam nama surat, yaitu surat ad-dukhan atau asap. Ketika menafsirkan surat ad-dukhan ayat 10 hingga 11, Imam Ibnu Katsir menyebutkan sabda Nabi SAW, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian melihat 10 tanda.
bencana penenggelaman manusia ke tanah di negeri barat, negeri timur, dan di Jazirah Arab. Terjadi ad-dukhan atau asap, munculnya Dajjal, munculnya Dabbah, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, munculnya api yang keluar cekungan Aden yang mengusir manusia. Hadis riwayat Muslim. Lalu seperti apa asap atau ad-dukhan yang akan muncul di akhir zaman dan menandai datangnya kiamat itu? Ad-dukhan bentuknya berupa asap yang jika mengenai orang muslim, maka mereka merasakan seperti pilek. Sedangkan jika mengenai orang kafir akan keluar cairan dari kuping mereka dan merasakan kesakitan yang luar biasa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan sabda Rasulullah SAW, akan datang dukhan, asap kepada manusia di hari kiamat yang memasuki pernafasan mereka sehingga mereka akan merasakan seperti pilek. Hadis riwayat Muslim. Allahu a'lam. Pemirsa Khazanah, sejumlah tokoh agama dan pemimpin pemerintahan daerah, mulai dari Wakil Sekjen Dewan Pimpinan MUI, Wali Kota Depok, hingga Gubernur Jawa Barat, menyebutkan bahwa berwudu dengan rutin dapat membersihkan bakteri dan kuman yang ada di tubuh manusia dan menangkal virus-virus yang menempel di tubuh, termasuk virus corona. Karena dalam wudu ada proses mencuci tangan, berkumur, membersihkan rongga hidung, membersihkan muka, dan membersihkan kaki. Dan umat muslim melakukan proses ini minimal 5 kali dalam sehari, yaitu setiap kali akan melaksanakan sholat wajib. Artinya, dalam sehari, anggota-anggota tubuh itu setidaknya dibersihkan sebanyak 5 kali, sehingga mungkin saja bakteri-bakteri yang ada di tubuh akan hilang terbawa air wudu. Artinya, wudu bukan sekedar bersuci, bahkan wudu dapat merontokkan dosa, mendapat ampunan Allah, melipat gandakan pahala, hingga menjadi alasan seseorang masuk surga. Rasul SAW bersabda, apabila seorang muslim berwudu, tatkala ia membasuh wajahnya, maka keluarlah seluruh dosa yang pernah dilakukan matanya bersamaan dengan tetesan air wudunya. Ketika dia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah seluruh dosa yang dilakukan tangannya bersamaan dengan tetesan air itu. Dan ketika dia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah seluruh dosa yang telah dilakukan kakinya bersama tetesan airnya, sehingga ketika selesai wudu, dia keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, Rasul SAW juga bersabda, tidaklah seorang muslim berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, kemudian bangkit melakukan sholat 2 rakaat, menghadapkan wajah dan hatinya kepada Allah, kecuali wajib baginya surga. Hadis riwayat Muslim. Wudu inilah kelak yang akan menjadi tanda bagi umat Muhammad SAW di akhirat ketika berkumpul bersama dengan umat-umat Nabi lain di akhirat. Maka umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW yang rutin berwudu ketika di dunia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan memiliki ghurrah dan tahjil. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya telagaku lebih jauh daripada jarak kota Ailah dengan kota An. Sungguh ia lebih putih daripada salju dan lebih manis daripada madu yang dicampur susu, dan sungguh cangkir-cangkirnya lebih banyak daripada jumlah bintang, dan sungguh aku menghalau manusia darinya sebagaimana seorang laki-laki menghalau unta orang lain dari telaganya. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau mengenal kami pada waktu itu? Beliau menjawab, ya, aku mengenal. Kalian memiliki tanda yang tidak dimiliki oleh umat-umat lain. Kalian muncul dalam keadaan memiliki ghurrah dan tahjil disebabkan bekas air wudu. Hadis riwayat Muslim. An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan, ghurrah adalah tanda putih di dahi kuda, sedangkan tahjil adalah tanda putih di kedua tangan dan kaki kuda. Para ulama berkata, cahaya yang terdapat pada anggota wudu pada hari kiamat disebut ghurrah dan tahjil karena menyerupai ghurrah yang dimiliki kuda. Lebih jauh, Ibnu Hajar menjelaskan, yang dimaksud dengan ghurrah adalah cahaya putih yang terdapat pada wajah umat Muhammad SAW. Dengan begitu bisa difahami,
umat Nabi Muhammad SAW akan bisa dibedakan di akhirat nanti dari cahaya putih yang bersinar pada wajah, tangan, dan kaki, anggota wudhu, dan merupakan ciri khas umat Muhammad SAW. Tanda ini tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Umat Muhammad di sini adalah umat Muhammad yang menerima dakwah beliau dan beriman kepada beliau SAW, bukan umat beliau yang kafir. Ini adalah ciri dari umat Muhammad SAW yang mendirikan solat. Lalu bagaimana mengenali orang-orang muslim umat Nabi Muhammad SAW yang tidak solat, yang otomatis tidak berwudu? Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan, adapun anak-anak kecil yang tidak pernah berwudu dan solat, maka mereka mengikuti laki-laki dewasa. Sedangkan orang-orang yang tidak berwudu sama sekali dan tidak solat sama sekali, maka berdasarkan hadis ini, mereka tidak akan dikenali pada hari kiamat. Na'udzubillah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khazanah, solat jamak qashar biasanya dilakukan saat sedang dalam bepergian atau musafir. Misalkan dilakukan di masjid rest area atau masjid-masjid di sepanjang perjalanan atau dimanapun kita berada saat dalam perjalanan. Namun, tak sedikit orang yang merasa waktunya tanggung, khususnya ketika perjalanan pulang dari bepergian jauh yang jaraknya sudah memenuhi syarat boleh melakukan sholat jamak qashar, atau menurut mayoritas ulama antara 81 sampai 88 km. Misalnya, ketika sudah meniatkan untuk menjamak qashar sholat zuhur dan asar untuk dilakukan di waktu asar atau jamak takhir, terkadang tak sedikit orang yang merasa waktunya tanggung karena hampir sampai di rumah, sehingga ingin melakukan sholat jamaknya kalau sudah sampai di rumah. Selain karena waktunya tanggung hampir sampai, karena tak ingin disibukkan dengan ganti pakaian dan lain sebagainya. Lalu apakah memang sholat jamak qashar ini dibolehkan jika sampai di rumah? Mayoritas ulama fikih sepakat, ketika seseorang sudah tiba di rumahnya setelah perjalanan jauh, maka ia tidak bisa melaksanakan sholat jamak qashar. Karena yang menjadi sebab adanya rukhsah atau keringanan jamak qashar adalah perjalanan atau safar. Maka pelaksanaan jamak qashar pun hanya boleh dilakukan selama dalam perjalanan atau ketika perjalanan itu masih berlangsung. Jika safar atau perjalanan sudah selesai, maka jamak qashar sudah tidak berlaku lagi. Karena jika sudah tiba di rumah, statusnya sebagai musafir telah selesai. Sementara musafir itu menurut Ibnu Mansur dalam Kamus Lisan Al-Arab dari kata safar yang berarti lawan dari kata hadar atau hadir. Maka orang yang sedang bersafar atau bepergian berarti tidak hadir atau tidak berada di tempat mukim atau tempatnya menetap disebabkan pergi ke tempat yang lain. Setelah dia pergi, pada waktunya dia akan kembali. Setelah dia kembali dari perginya, barulah dia hadir. Saat itulah safarnya telah berakhir. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya ia berkata, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan melalui lisan Nabi kalian bagi musafir solat 2 rakaat qashar dan bagi orang yang mukim 4 rakaat dan solat khauf 1 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, jamak qashar hendaknya tetap dilakukan di perjalanan sebelum sampai rumah, bukan setelah tiba di rumah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah SAW menjamak sholat zuhur dan asar ketika safar, ketika beliau berada di tengah perjalanan, dan juga menjamak antara sholat maghrib dan isya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu, apakah dengan demikian hal ini berlaku juga untuk keberangkatan? Artinya, juga tidak boleh memulai sholat jamak qashar dari rumah sebelum berangkat? Sholat jamak qashar hendaknya juga tidak dilakukan di rumah sebelum keberangkatan, karena perjalanan belum dimulai. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, Rasul SAW bersabda,
Surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa, dan neraka itu diliputi perkara-perkara yang disukai syahwat. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan peringatan Nabi SAW dalam hadis ini, maka wajar jika berbuat baik itu terkadang membuat lelah. Sebaliknya, perbuatan buruk terkadang menyenangkan. Namun begitu, tetaplah pilih yang membuat lelah, karena dampaknya kekal dan panjang. Itu sebabnya sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, bila kita merasa letih karena berbuat kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Bila kita bersenang-senang dengan dosa, kesenangan itu akan hilang dan dosa yang akan kekal. Lelah saat berbuat kebaikan itu manusiawi. Kita juga perlu waspada karena terkadang dosa itu datang dengan penampakan yang menyenangkan dan terkesan membuat kita bahagia. Namun akhirnya, penyesalan berkepanjanganlah balasan yang kita terima. Maka nikmati saat lelah datang ketika kita berbuat kebaikan, karena dalam lelah itu tersimpan rahasia luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika, Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, apabila kamu tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Imam Syafi'i dapat berkesimpulan seperti ini karena beliau sendiri telah membuktikan ucapannya. Imam Syafi'i begitu gigih menuntut ilmu. Berasal dari keluarga yang miskin, Imam Syafi'i telah menjadi yatim sejak kecil. Kala itu Imam Syafi'i kecil seringkali mengumpulkan potongan tulang unta, serpihan tembikar, pelepah kurma, hingga kulit binatang untuk ia gunakan mencatat hadis. Semua itu ia lakukan dengan sabar, sebab ibunya tak mampu memberikan kertas untuk mencatat. Ia pun mengembara ke berbagai negeri untuk belajar kepada para ulama, sebuah upaya dan usaha yang tentu sangat melelahkan. Al-Munziri dalam kitabnya At-Targhib wa At-Tarhib menyebutkan dialog Nabi dan para sahabatnya dengan kisah yang sangat indah dan patut direnungkan. Suatu ketika, Nabi SAW dan para sahabat melihat ada seorang laki-laki yang sangat rajin dan ulet dalam bekerja. Seorang sahabat berkomentar, "Wahai Rasulullah, andai saja keuletannya itu dipergunakannya di jalan Allah." Rasulullah SAW menjawab, apabila dia keluar mencari rezeki karena anaknya yang masih kecil, maka dia di jalan Allah. Apabila dia keluar mencari rezeki karena kedua orang tuanya yang sudah renta, maka dia di jalan Allah. Apabila dia keluar mencari rezeki karena dirinya sendiri supaya terjaga harga dirinya, maka dia di jalan Allah. Apabila dia keluar mencari rezeki karena riya dan kesombongan, maka dia di jalan setan. Sungguh penghargaan yang luar biasa kepada siapapun yang lelah bekerja mencari nafkah. Islam memandang bahwa usaha mencukupi kebutuhan hidup di dunia terkait erat dengan masa depan di akhirat. Bahkan secara khusus, Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada siapapun yang kelelahan dalam mencari rezeki. Barang siapa pada malam hari merasakan kelelahan mencari rezeki pada siang harinya, maka pada malam itu ia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad. Subhanallah, tidak ada yang sia-sia bagi seorang muslim kecuali di dalamnya selalu ada keutamaan. Kelelahan seseorang dalam mencari nafkah yang halal untuk keluarganya hendaknya menjadi prioritas bagi seorang kepala keluarga. Sebagian kita mungkin mengira bahwa menafkahi keluarga itu merupakan kewajiban dan hanya menjadi tugas seorang kepala keluarga. Padahal pahala dan kebaikan yang dia peroleh sama saja dengan bersedekah, bahkan lebih dari itu. Rasulullah SAW bahkan menegaskan dalam sabdanya, 1 dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk 1 orang miskin, jika dibanding dengan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka pahalanya lebih besar. Hadis riwayat Muslim. Oleh sebab itu, rasa lelah atau capek karena bekerja dalam mencari rezeki halal tidaklah sia-sia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai hambanya yang bekerja keras. Sesungguhnya Allah Ta'ala senang melihat hambanya bersusah payah, lelah dalam mencari rezeki yang halal. Hadis riwayat Ad-Dailami. Kelelahan itu akan mendapatkan keuntungan berlipat bagi dirinya,
karena akan terbayarkan dengan harta yang diperoleh, dan di sisi lain dia mendapatkan keutamaan akhirat dengan terhapusnya dosa-dosa. Syaratnya bekerja dan lelah. Bukankah ini bukti tak terbantahkan bahwa kelelahan ternyata nikmat yang luar biasa? Mendidik anak sungguh-sungguh merupakan proyek jangka panjang yang sangat melelahkan. Namun kelelahannya sangat disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari kiamat kelak ada sepasang orang tua yang diberi dua pakaian teramat indah yang belum pernah dikenakan oleh penduduk bumi. Keduanya bingung dan bertanya, dengan amalan apa kami bisa memperoleh pakaian seperti ini? Dikatakan kepada mereka, dengan kesabaranmu dalam mengajarkan Al-Quran kepada anak-anakmu. Berbahagialah manusia yang selama ini merasakan kelelahan, dan berhati-hatilah yang tidak mau berlelah-lelah. Segala sesuatu ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan yang besar mendapat keutamaan, kebaikan kecil tidak akan pernah terlupakan. Rasulullah SAW bersabda, pahalamu sesuai dengan kadar lelahmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menilai dan menghitung dengan teliti dan tepat atas semua prestasi hidup kita, sebagaimana firman-Nya. Dan bahwasannya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usahanya itu telah akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Al-Quran Surah An-Najm ayat 39 hingga 41. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.